Kisah ini menceritakan seorang pemuda yang sebut saja namanya Om Joko. Pemuda ini walaupun usianya sudah cukup dewasa, tapi beliau masih belum pengen menikah. Dan kegiatannya setiap hari hanya nongkrong dan jalan-jalan bersama teman-temannya. Suatu hari, Om Joko ini menemukan uang, atau lebih tepatnya dompet, di pinggiran jalan waktu sedang jalan-jalan bersama teman-temannya. Begini ceritanya. Jadi, waktu itu dia lagi berjalan sama teman-temannya di pertigaan jalan. Kemudian, Om Joko ini menemukan dompet yang berisi uang di pinggir jalan tersebut. Tanpa ada rasa curiga, tanpa ada pikir panjang, Om Joko mengambil dompet tersebut. Dan setelah diambil, langsung dibuka, ternyata isinya ada uang puluhan ribu. Dan di situ ada beberapa bunga dengan berbagai macam warna dan rupa. Di sini Om Joko tidak berpikir panjang dan tidak curiga sama sekali dengan isi dompet tersebut. Ya, sebutlah uangnya ini 50-an ribu. Kemudian uang itu diambil dan dompetnya juga dikantongi. Kemudian tanpa rasa curiga, Om Joko mengajak teman-temannya untuk membeli bakso dan beberapa batang rokok yang dipakainya, yang akan, ya intinya uang itu akan dipakai untuk membeli keperluannya. Kemudian sampai sore hari nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Kemudian Om Joko ini pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, seperti biasa Om Joko rebahan di rumahnya, di ruang tamunya. Dan kebetulan di rumahnya ini dia sendirian. Terus pas asik rebahan, tiba-tiba Om Joko merasakan udara di ruangannya semakin panas. Di rumahnya itu udaranya semakin panas, padahal kipas angin menyala. Kemudian Om Joko juga merasa rumahnya ini terasa penuh, rumah tempat tinggalnya itu. Terus tiba-tiba di depannya muncul sesosok yang tinggi besar. Sesosok itu tingginya sampai ke atap rumah. Dan Om Joko bingung, ini siapa? Kenapa dia ada di sini? Dia masuk lewat mana? Kemudian sosok tinggi besar yang hanya memakai cawat saja dan tubuhnya itu berwarna hijau, ya seperti Hulk gitu kalau yang kita tahu. Jadi makhluk ini menjulurkan tangannya. Dan tiba-tiba Om Joko merasa lehernya seperti tercekik. Padahal tangan dari makhluk tinggi besar ini belum sampai ke lehernya. Kemudian saking takutnya Om Joko bangkit berdiri dan kabur keluar dari rumahnya sampai ke jalan. Dan makhluk ini mengejar Om Joko itu ke jalanan juga. Om Joko lari menuju ke rumah salah satu tetangganya yang dia kenal sebagai seorang guru agama atau ustadz. Om Joko ini langsung pergi ke rumah ustadz tersebut. Dia langsung lari ke pintunya, pintu digedor-gedor seperti orang
kebingungan karena Om Joko ini memang sangat ketakutan waktu itu. Jadi karena dia saking ketakutannya, niatnya menggedor pintu, tapi yang ada pintu rumah Ustadz tersebut malah ditubruk sama Om Joko. Brak! Terus gedor-gedor, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, tolong. Nah, di sini kemudian pintu dibuka dan Pak Ustadz dari dalam juga bilang, tunggu sebentar, sabar. Terus pintu dibuka tanpa pikir panjang. Pak Ustadz tersebut tanpa harus nanya dulu ada apa, Joko atau Om Joko ini ditarik masuk sama Ustadz tersebut. Cepat masuk. Terus langsung Ustadz tersebut menanyai Om Joko. Apa yang kamu lakukan, Jok? Kenapa itu buto hijau bisa mengejar kamu? Begitu pertanyaan Ustadz tersebut. Dan kemudian Joko masih belum bisa mengatakan apa-apa dari masalahnya tersebut. Nah, di sini Ustadz tersebut langsung memberundung lagi. Oke, sekarang kamu ceritakan pelan-pelan sambil Ustadz tersebut menyodorkan air putih kepada Joko. Nah, di sini setelah minum seteguk air putih, 2 teguk air putih tersebut, Om Joko jadi lebih tenang. Kemudian menceritakan, kalau tadi siang, kalau ini maksudnya gini, sebelum cerita untuk dompetnya itu, Om Joko menceritakan waktu rebahan di rumah, tiba-tiba makhluk ini datang. Kemudian Ustadz tersebut menanyakan kembali, emang apa yang kamu lakukan hari ini, Jok? Kamu menemukan apa? Kamu mengambil apa? Kemudian Om Joko mengingat-ingat, kalau siangnya, tadi siang maksudnya, ini Om Joko menemukan dompet yang berisi uang puluhan ribu. Dan di sana ada bunga-bunga berbagai macam warna. Kemudian Ustadz tersebut memarahi Om Joko tersebut. Jok, kamu itu kalau menemukan benda kayak gini, jangan diambil. Ini tuh benda untuk tumbal pesugihan. Kalau kamu mengambil, apalagi kamu pakai untuk membeli barang-barang yang mau kamu makan atau kamu pakai, sama aja kamu itu mendaftarkan diri untuk dijadikan tumbal. Om Joko langsung ketakutan, keringat dingin bercucuran dari tubuhnya. Sampai baju yang dipakainya pun basah kuyup karena keringat tersebut. Om Joko sudah sangat ketakutan. Kemudian di luar buto hijau itu manggil. Wah, kembalikan calon tumbalku. Nah, di sini Ustadz kemudian keluar. Kenapa kamu mengejar cucuku? Dia ini cucuku, jangan kamu ganggu. Oke, di sini kemudian si buto hijau tetap berharap agar Ustadz mengembalikan Joko kepada dirinya. Bocah itu mau aku jadikan tumbal. Begitu kata buto hijau tersebut. Kemudian Ustadz tersebut ngomong sesuatu, enggak. Bocah ini cucuku, anak ini cucuku, dia enggak akan aku berikan sama kamu. Kamu pergi dari sini. Kemudian Ustadz tersebut membacakan doa untuk melepaskan tanda tumbal pada Om Joko dan juga mengusir itu buto. Nah, setelah membaca ini, si buto sebenarnya mau masuk ke rumah Ustadz, tapi nggak sanggup.
Kemudian Ustadz itu marah pada Om Joko dan juga marah pada Buto Ijo tersebut. Kalau kamu nggak pergi, ini Ustadz bilang sama Buto Ijo, aku bakar kamu dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan sekalian rumahmu. Sambil marah, Ustadz tersebut menggebrak meja dan bilang, pergi kamu sekarang, sambil menggebrak meja, brak, gitu. Tanpa diduga, baik itu si Buto Ijo maupun Om Joko sama-sama terjingkat keduanya. Bedanya, kalau Om Joko terjingkat kemudian dia gemeteran karena saking ketakutannya, takut sama Buto Ijo dan takut sama kemarahannya Ustadz. Nah, kalau Buto Ijo ini takut sambil lari terbirit-birit. Nah, kemudian setelah ngobrol panjang lebar, Ustadz tersebut menanyakan kepada Om Joko, Jok, kamu ngambil dompetnya tadi di mana? Sekarang, ayo kita langsung ke sana dan mengembalikan dompet itu dan isinya ke tempat semula. Kemudian Joko menjawab, tapi Pak Ustadz, uangnya sudah saya pakai dan ini sisa cuma 4.000. Gak masalah, yang penting masih sisa. Itu nanti akan saya bantu untuk melepaskan tanda tumbal tersebut. Kemudian Ustadz sama Om Joko tersebut pergi ke tempat di mana Om Joko itu mengambil dompet tersebut. Kemudian setelah sampai, dompet itu taruh sana di tempatnya semula, sambil sebelumnya didoakan sama Ustadz agar Om Joko tidak dikejar-kejar lagi oleh si Buto Ijo tersebut dan terlepas dari calon tumbal pesugihan tersebut. Kemudian Pak Ustadz juga memberikan nasihat kepada Om Joko. Begini isinya, Jok, dan ini juga sebenarnya nasihat ini cocok untuk semua pendengar dan penonton di channel ini. Jadi nasihatnya seperti ini. Kalau menemukan dompet di jalan, entah itu di pertigaan, di perempatan, di jembatan, di pinggir-pinggir hutan, atau mungkin di jalan-jalan yang ada di hutan, atau di tempat-tempat yang terbilang angker atau wingit, jangan pernah mengambil dompet tersebut. Kalaulah mau mengambil dompetnya, cukup dilihat itu ada identitasnya atau tidak. Kalau nggak ada, kemudian mendingan dikembalikan lagi. Apalagi kalau dompet tersebut ada isinya bunga-bungaan dan minyak wangi yang tercium harum. Sudah pasti kalau yang ada bunga-bungaannya dan ada bau harumnya minyak wangi, itu ada yang tidak beres. Biasanya barang-barang seperti itu adalah dipakai untuk memancing pesugihan. Sebenarnya banyak sekali macamnya. Tapi sementara itu aja dulu yang disampaikan oleh Ustadz tersebut. Dan setelah menyampaikan tersebut, si Om Joko kemudian pulang ke rumahnya dengan hati tenang. Dan juga akhirnya dia kapok untuk tidak mengambil barang yang bukan miliknya lagi. Apalagi dompet atau uang atau bungkusan yang ada isinya bunga dan bau harum minyak wangi. Oke, dan dengan begini, akhirnya cerita ini berakhir.